Sore, perkenalkan nama saya Nadia Preti Sidikia, NIT 190608253 dari Prodi D3 Manajemen Transportasi dari kelas Foxtrot. Hari ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang laporan keuangan dari PT Air Asia Indonesia. PT Indonesia Air Asia dioperasikan sebagai sebuah maskapai penerbangan bertarif rendah yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Maskapai ini mengoperasikan penerbangan domestik terjadwal. Basis utamanya terletak di Bandara Udara Internasional Kuala Namu, Medan. Air Asia Indonesia yang sebelumnya bernama PT Rima Multi Putra Pratama didirikan dan dimulai beroperasi komersial pada tanggal 25 Juli 1989. Air Asia Group Berhad Malaysia adalah entitas induk dan entitas induk terakhir perusahaan. PT Air Asia Indonesia melayani penerbangan berjadwal, jasa boga, ground handling, dan lain-lain. Dan untuk kondisi keuangan, pendapatan usaha PT Air Asia sendiri itu mengalami penurunan sebesar 28,92%, dan rugi tahun berjalan yang dibukukan perseroan pada tahun 2020 mencapai 25,7% dengan tahun 2019. Namun, manfaat pajak penghasilan mencapai 543,68 miliar. Pertama kali berkontribusi dalam pemasukan perusahaan dari lini bisnis, yaitu PT Versindo Nusa Perkasa dan Air Asia Investment. Perusahaan ini memberikan setoran modal selaku pembeli siaga dalam penawaran umum terbatas, masing-masing sebanyak 5.306.040.000 saham dan 5.097.960.000 saham dalam bentuk selain uang berupa sekuritas perpetual yang kemudian dikonversi penuh menjadi saham PT Indonesia Air Asia dengan nilai total sebesar 2.601 miliar. Untuk laba bersih dan pendapatan Air Asia, kompak mengalami penurunan sepanjang tahun 2020. Tahun lalu, dalam pembukuan pendapatan sebesar 4.826 triliun. Relasi ini turun 28,9% dibandingkan dengan pencapaian pendapatan usaha tahun 2020 sebesar 1.396 triliun. Penurunan tersebut terjadi karena tidak terdapat pendapatan dari pelanggan individu yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan usaha. Selain itu, jumlah penerbangan berjadwal juga turun dari tahun 2019 hingga tahun 2020 menjadi 28,4%. Begitupun dengan pendapatan dari pelayanan penerbangan, jasa boga, serta ground handling. Maka naiknya penjualan dan laba bersih juga tergantung dari pendapatan dari pelanggan individu, serta pendapatan lain dalam jumlah pelanggan dari penerbangan terjadwal. Situasi di perusahaan Air Asia saat ini adalah sebagian aset tidak lancar atau liabilitas jangka panjang. Jika sisa jatuh tempo dari instrumen lebih dari 12 bulan dan tidak diharapkan atau diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan, maka disajikan sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek. Pengukuran nilai wajar dari suatu aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan. Usaha menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar. Prospek usaha dan kebijakan strategis yang diambil oleh perusahaan Air Asia adalah menjadi salah satu brand yang kuat dan telah diakui di pasar domestik, kenyamanan penggunaan website, tingkat kecelakaan yang rendah, maintenance yang handal, dan juga termasuk dalam kategori perusahaan yang baik dalam hal tata kelola perusahaan. Selain itu, Air Asia menawarkan harga tiket yang murah dibandingkan dengan maskapai lainnya. Hal tersebut dilakukan agar seluruh golongan masyarakat bisa merasakan dan menggunakan transportasi udara. Hal tersebut juga cocok bagi masyarakat yang ingin terbang dengan pelayanan yang biasa aja, seperti Air Asia tetap memberikan snack-snack kepada para penumpang Air Asia. Selain itu, untuk mengurangi resiko kerugian Air Asia, juga mengoptimalkan untuk pesawat lepas landas tepat waktu. Untuk selanjutnya, itu ada aset, hutang, dan ekuitas. Untuk aset sendiri itu ada aset defisit dan aset profit. Untuk aset defisit itu jumlah kas dan bank mengalami penurunan tajam sebanyak 280 miliar. Dari tahun 2019 311 miliar, kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 26 miliar. Selain kas, bank piutang pun mengalami penurunan sebanyak 12%. Walaupun persediaan mengalami peningkatan sekitar 10,7 miliar,
dan uang muka atau pembayaran di muka relatif lebih kecil, namun pembayaran guna pajak membengkak hingga 20%, yang mana hal itu tetap menyebabkan aset perusahaan mengalami penurunan sebanyak 714 miliar atau kerugian sekitar 24,4%. Untuk aset tidak lancar atau profit itu pada tahun 2020 dana pemeliharaan pesawat turun sebanyak 40 M. Pajak tangguhan mengalami kenaikan drastis dari yang tadinya 93,811 M menjadi 691,732 M. Namun hal ini bisa di-cover oleh aset tetap yang kenaikannya hampir sebanyak 20%. Kesimpulannya adalah, walaupun pada data tersebut aset lancar dikatakan defisit, namun perusahaan pada posisi aset mengalami kenaikan 2 kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2019. Selanjutnya ada hal yang menyebabkan hutang naik, yaitu hutang membengkak di tahun 2020, baik hutang jangka panjang maupun jangka pendek. Hutang jangka pendek yang mana dari 584.588 miliar menjadi 1,2 triliun pada tahun 2020. Dan peningkatan hutang jangka panjang 403.689 miliar menjadi 4,55 triliun di tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh pendapatan yang merosot sebanyak 28,3%. Dari hal ini, perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar beban perusahaan seperti beban operasional, beban gaji karyawan, dan lain sebagainya. Walaupun pada tahun 2020 beban perusahaan mampu ditekan hingga turun sebanyak 72,5% yang diperoleh dari pengurangan karyawan, perawat pesawat, dan lainnya. Namun tetap saja dengan pendapatan sebanyak 1,39 triliun belum mampu memenuhi beban perusahaan yang mencapai 3,45 triliun. Dari hal ini, mampu dilihat perusahaan merugi banyak 2,5 triliun. Tak hanya dari faktor pendapatan, tapi juga pajak perusahaan yang meningkat sebanyak 45,4%. Selanjutnya adalah hal yang menyebabkan ekuitas menurun. Yang menyebabkan ekuitas menurun bahkan bernilai negatif sampai 1,98 triliun dari yang tadinya masih terdapat sisa untuk perusahaan sebanyak 202,12 miliar. Hal ini disebabkan oleh akumulasi kerugian perusahaan yang begitu besar di sepanjang tahun 2020, yaitu 8,21 triliun dari yang tadinya sekitar 6,32 triliun, yang mana jika diakumulasikan kerugian perusahaan mencapai 76%. Walaupun pada awal tahun modal dasar dan saham bernilai sama di tahun 2009 dan 2020. Akumulasi kerugian ini diperoleh dari pendapatan yang tidak sebanding dengan beban yang harus ditanggung oleh perusahaan, terlebih dengan hutang-hutang jangka pendek yang harus sesegera mungkin dilunasi oleh perusahaan. Sampai sini saja presentasi saya sore hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.